Ada pertanyaan dari Ustadz Abdurrahman ini, bagaimana aplikasi di lapangan terhadap mu'nah nih Pak Kiai? Atau dulu namanya ijarah mungkin Pak Kiai, sekarang mu'nah Pak Kiai. Enggak, dari dulu salah paham aja. Coba silakan, boleh Pak Kiai. Memang yang agak mungkin kalau kita bicara sejak awal ya itu, ini kan mungkin lihat proses fatwa ya, lihat waktu penyusunan fatwa dulu. Mungkin walaupun ini bukan studi fatwa, tapi perlu juga kita tahu. Jadi kalau yang namanya rahan itu kan selalu merupakan akad kedua. Akad utamanya kan utang piutang. Jadi itu al-uqud al-aslihanya atau akad utamanya adalah utang piutang, yang kalau dalam konteks pegadaian berarti akadnya akad qor. Yang kedua akad rahan. Jadi rahan itu akad tabi'ah, asesoir lah kalau menurut hukum perdata, jadi perjanjian asesoir atau dalam bahasa kitanya ya uqud tabi'ah yang fungsinya untuk tausiqud duyun kan itu. Nah, kalau dilihat di hampir semua literatur itu kan yang namanya qard tidak boleh mendatangkan keuntungan. Rahan juga pada dasarnya tidak boleh mendatangkan keuntungan. Lalu diskusinya ini bagaimana lembaga keuangan yang punya produk ini masa tidak mendapatkan keuntungan apa-apa gitu. Nah, padahal kan lembaga keuangan ini lembaga profit ya, bisnis itu. Makanya setelah kita kaji, buka-buka kitab, ketemulah di kitab, saya ingat saya kayaknya Wahbah, tentang nafaqatul marhun atau mu'natul marhun. Nah, di situ disebutkan kalau marhun itu supaya tetap utuh dan rusak, itu supaya utuh, tidak rusak, tidak hilang, itu memerlukan biaya. Siapa yang harus menanggung biaya tersebut? Dan ternyata ada dua pendapat, ada yang mengatakan yang harus mengeluarkan biaya tadi adalah pemilik barang, berarti si rohin, ya, dengan alasan dasarnya adalah hadis Nabi, lahu gunmuhu wa alaihi ghurmuhu. Kemudian juga ada pendapat kedua adalah murtahin. Nah, tentu kalau murtahin berarti penerima gadai. Nah, setelah dibicarakan lebih jauh, rasanya yang lebih pertama yang lebih kuat dalilnya tentulah ini merupakan kewajiban rohin sebagai pemilik. Nah, kalau murtahin yang harus mengeluarkan biaya walaupun dengan dasarnya murtahin pun punya hak terhadap barang marhun tersebut, tapi ini nanti syariah secara membantu orang, pertama membantu masalah biaya-biaya, tapi ini tidak aplikasi, dapat pahalanya hanya di akhirat, memutuskan harus ditanggung oleh rohin itu. Nah, tentunya di sini, jadi dari sini sudah punya dasar pendapatan dari murtahin atau dalam akad ini itu diperoleh dari mu'natul marhun. Nah, itu sebetulnya mu'natul marhun. Cuma yang jadi masalah berapa mu'natul marhunnya kan. Nah, tentu untuk menentukan ini juga ada kaitannya dengan masalah resiko. Kalau secara fikih ya terserah kesepakatan atau terserah pasar lah gitu tuh. Itu secara fikih. Tapi kemudian kan memperhitungkan ketika berbicara di awal, nah bagaimana cara menghitung, yaitu dikaitkan dengan nilai marhun dan juga risiko yang mungkin timbul. Nah, dulu sempat disimulasikan, kalau ada 3 orang A, B, C, D punya emas masing-masing katakanlah 100 gram. Nah, orang yang punya emas ini sama-sama tiga-tiganya mau menggadaikan emas yang sama tadi. Jadi utang dengan jaminannya adalah emas. Katakanlah kalau harga emas sekarang 900.000, berarti harga dari 100 gram itu berarti 90 juta ya. Katakanlah 90 juta itu. Nah kan yang
utang itu biasanya hanya boleh 80% dari nilai taksir. Berarti kalau 80% katakanlah cuma 80 juta lah, katakanlah begitu. Jadi maksimal orang boleh berutang 80 juta. Nah, A utangnya 80 juta sesuai dengan maksimal yang bisa diberikan. B utangnya 50 juta. C cuma 10 juta. Nah, pertanyaannya berapa biaya mu'natul marhun? Nah, itu simulasi awalnya begitu itu. Nah, waktu ditanyakan ke Mustafti, Mustafi jawabnya berdasarkan nilai rupiah tadi, mu'nahnya. Jadi ya, nah tapi pihak DSN ya kalau seperti itu bukan munatul marhum, munatul qard jadinya itu. Jadi kalau munatul marhum kan kalau sama 3 orang ini marhumnya sama-sama 100 gram, maka kalau perlu penyimpanan, perlu security misalnya, atau perlu tempat, itu pasti biayanya sama. Ya karena biayanya sama, 3 orang ini mu'natul marhumnya harus sama. Nah, kemudian, nah itulah akhirnya sebetulnya walaupun di fatwa mungkin simulasi itu tidak ada, tetapi aturan mainnya penentuan mu'nah tadi harus dikaitkan dengan nilai marhum berikut resiko-resiko yang mungkin terjadi. Itu aja aturan umumnya. Nah, tentu ini tidak agak susah dipraktekkan, makanya dalam praktek di lapangan, dalam contoh kasus 3 orang tadi, munatul marhumnya sama, ditetapkan sama, tetapi dalam prakteknya itu nanti munatul marhum kan hak LKS kan itu. Karena itu merupakan hak LKS dan merupakan kewajiban si nasabah, maka LKS sebagai pemilik hak, dia boleh tanazul hak. Maka dalam prakteknya, walaupun ditetapkan 3-3-nya mu'natul marhumnya sama, tapi kemudian si LKS memberikan tanazul hak. Untuk yang utangnya tadi 80 juta, dia tidak tetap harus bayar sebagaimana mestinya. Kalau tadi ditetapkan katakanlah untuk mu'natul marhumnya katakanlah 10 lah gitu tuh. Ya harus bayar 10 semua kan pada dasarnya. Tapi untuk yang ngambil utangnya itu 80 juta, ya dia tetap bayar 10. Yang utangnya 80 apa 50 juta, dia tidak harus bayar 10. Jadi tapi si LKS memberikan diskon 40% sehingga bayarnya 5,5. Untuk yang 10 juta dia kasih diskonnya 90%. Jadi tanazul hak dikasih diskon itu. Itu dalam prakteknya kira-kira seperti itu Pak Hendra. Mungkin ya. Gitu aja dulu, makasih. Syukran, makasih Pak Kiai. Ya. Saya pikir itu Ustadz Abdurrahman mungkin ya. Alhamdulillah ilmu dari guru kita. Makasih Pak Kiai. Nah silakan berdiskusi lagi.